Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat sobter semuanya? Semoga kita semua dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, tidak kurangan satu apapun. Amin ya robbal alamin. Oke, kita lanjutkan saja ceritanya. Senin, tanggal 4 November tahun 2024, bab 3299, aneh, bab 8806 sampai dengan bab 8810. Mendengar kata-kata Ye Chen, Aoswei merasa adrenalinnya melonjak seketika, dan semangat juang seluruh orangnya sangat tinggi. Melihat Hailey Swain lagi, matanya dipenuhi kegembiraan seorang pemburu menangkap mangsanya. Pada saat ini, Hailey Swain baru saja dipukul dengan keras di pinggangnya oleh Qin Aoswei, dan seluruh tubuhnya langsung lega. Pada saat ini, Aoswei bergegas ke arahnya seperti citah yang haus Audio darah. milik Sobter Channel. Hailey Swain ingin menghindar, tetapi kecepatan reaksinya tidak sebanding dengan Qin Aoswei. Sebelum dia bisa berdiri teguh, Qin Aoswei sudah bergegas maju. Saat ini, Aoswei belajar dari pengalaman dan pelajaran barusan. Dia tidak memperlihatkan dadanya kepada lawannya. Sebaliknya, dia mencondongkan tubuh ke depan untuk melindungi dadanya dan memberikan pukulan atas dengan seluruh kekuatannya langsung dari bawah, membanting Hailey Swain di dagu. Tubuh Qin Aoswei mencondongkan tubuh ke depan pada sudut 45 derajat, dan pusat gravitasinya tidak berada di tubuh bagian bawah, tetapi miring ke depan dengan tubuhnya. Pada saat ini, jika pihak lain bereaksi cukup cepat, mereka dapat menahan kepalanya dan memukul wajahnya menghadapi. Dalam pertarungan profesional biasa, tindakan seperti itu hampir tidak pernah terlihat. Namun, Aoswei tidak lagi mempertimbangkan risiko ini saat ini. Dia tahu bahwa kecepatan lawan tidak secepat miliknya, dan selama dia mengambil inisiatif, mustahil bagi lawan untuk menghentikan permainan apapun yang terjadi. Dan alasan mengapa dia melakukan ini adalah karena dia diajari oleh Ye Chen dan ingin mengalahkan pihak lain sepenuhnya. Hailey Swain melihat serangan tiba-tiba Qin Aoswei pada saat ini, dan sudah terlambat untuk mengangkat tangannya untuk memblokirnya. Pukulan berat Qin Aoswei langsung menembus lengannya sebelum dia bisa menutupnya, dan mengenai dagunya dari bawah ke atas. Dengan keras, dia merasakan suara tajam di rahang bawahnya, seolah-olah telah terjadi retakan tulang. Yang lebih mengerikan lagi adalah pukulannya begitu dahsyat hingga tidak hanya menghancurkan tulang rahangnya, namun kekuatan yang sangat besar tersebut menyebabkan seluruh otaknya mengalami kerusakan parah dalam sekejap, seolah-olah sebuah monitor tua berukuran besar tiba-tiba jatuh dari ketinggian 2 meter. Audio milik Rasanya Sobter seperti Channel. jatuh ke tanah. Dan dengan bunyi klik yang keras, layar langsung menjadi gelap. Penglihatan Hailey Swain menjadi gelap, dan dia segera kehilangan kesadaran dan terjatuh ke tanah. Penonton memberikan tepuk tangan meriah yang hampir menjungkir balikan tempat tersebut. Tidak ada yang menyangka bahwa serangan balik Qin Aoswei akan datang begitu keras.
itu seperti kumbang kecil di jalan yang diprovokasi oleh mobil otot dan diubah menjadi truk berat seberat 100 ton dalam sekejap. Seolah-olah itu benar-benar menghancurkan lawan, yang sangat menakutkan. Wasit segera mendatangi Hailey Swain dan mulai menghitung detik dengan keras. Ketika wasit memanggil 5, kesadaran Hailey Swain kembali sedikit. Dia menendang kakinya ke tanah dengan tidak teratur, seolah ingin berdiri, tetapi kakinya tidak bisa mengerahkan tenaga sama sekali. Setelah berjuang selama beberapa detik, tubuhnya hampir tidak bergerak. Saat hitungan mundur 10 detik wasit berakhir, Hailey Swain masih gagal untuk berdiri. Jadi, wasit datang langsung ke Qin Aoswei, mengangkat tangan kanannya, dan Gao Sheng mengumumkan, juara kategori wanita kompetisi ini adalah Qin Aoswei. Adegan itu sekali lagi dibanjiri sorakan. Pelatih wanita Qin Aoswei juga bergegas ke atas panggung dan memeluknya erat. Sementara staf pelatih Hailey Swain hanya bisa naik ke panggung dengan sedih untuk membantunya keluar dari ring. Pada saat ini, Qin Aoswei, meskipun dia dikelilingi oleh banyak orang, matanya selalu mencari Ye Chen. Segera, dia melihat Ye Chen dengan senyuman di wajahnya di antara kerumunan di barisan depan sangat bersemangat. Mau tidak mau melambai ke arah Ye Chen, dan berteriak dengan keras, "Tuan Ye, Tuan Ye." Keduanya saling memandang, dan Ye Chen mengangguk padanya. Kemudian Ye Chen menunjuk ke lorong di belakang panggung, dan Qin Aoswei segera mengerti. Keduanya pasti tidak akan bisa berkomunikasi secara normal di tempat seperti ini, dan ada juga final putra Audio yang akan milik segera Soccer dimainkan. Channel. Qin Aoswei harus mundur ke backcourt untuk beristirahat sejenak, akan bertemu dengan pemenang lainnya. Para anggota naik panggung bersama untuk menerima penghargaan. Ye Chen menunjuk ke belakang panggung karena dia ingin berbicara dengannya di belakang panggung. Aoswei segera berkata kepada pelatih di sampingnya, "Pelatih Wang, pernahkah kamu melihat pria tampan berbaju hitam di baris pertama? Dia milikku." Berbicara tentang ini, Qin Aoswei tiba-tiba merasa mandek. Dia tidak tahu bagaimana menjelaskan hubungannya dengan Ye Chen kepada pelatihnya. "Saya selalu sangat menghormati Ye Chen. Bahkan ayah saya sangat menghormatinya. Jika dia seorang teman, dia jelas kurang hormat. Jika dikatakan sebagai mentornya, pada dasarnya tidak ada masalah. Namun hal itu pasti akan menggugah rasa penasaran sang pelatih. Dia tahu bahwa Ye Chen selalu bersikap rendah hati dan tidak ingin orang luar tahu terlalu banyak tentang dia. Pelatih melihat bahwa Aoswei tidak jelas dan tidak tahu bagaimana menjelaskannya. Jadi dia memasang ekspresi "aku tahu kamu" di wajahnya dan berkata sambil tersenyum, "Apakah pacarmu datang dari Tiongkok khusus untuk menyemangatimu? Dia sangat bijaksana. Dan pemuda ini terlihat baik. Dia cukup tampan. Dan dia pasangan yang cocok untukmu." Aoswei sedikit malu untuk sesaat, tetapi lingkungan sekitarnya berantakan, dan dia tidak ingin menjelaskan terlalu banyak, jadi dia berbisik di telinga pelatih, "Pelatih Wang,
Bisakah Anda membawanya ke lapangan belakang untuk sebentar? Audio Pelatih milik setuju Softer tanpa Channel. ragu-ragu dan berkata sambil tersenyum, "Oke, kamu turun dan istirahat dulu, dan saya akan mengantarnya menemuimu nanti." Qin Aoswei baru saja memenangkan kejuaraan, dan pelatih sangat senang saat ini. Meskipun membawa orang ke lapangan belakang dengan santai melanggar aturan permainan, hal semacam ini dimaksudkan untuk menutup mata, dan dia menggantungkan lencana staf pelatih. Jika Anda membawa seseorang masuk, staf tidak akan menghentikan Anda. Setelah beberapa saat, Aoswei melambai kepada penonton yang mendukungnya, dan meninggalkan ring dikelilingi oleh anggota staf lainnya untuk beristirahat di halaman belakang. Di lapangan belakang Budokan, setiap pemain yang berpartisipasi dalam pertandingan perebutan tempat ketiga dan pertandingan kejuaraan malam ini memiliki ruang tersendiri. Setelah Qin Aoswei kembali ke ruang tunggu, pelatih juga berjalan melewati kerumunan dan mendatangi Ye Chen. Dia berkata sambil tersenyum, "Anak muda, apakah Anda pacar Aoswei?" "Saya pelatih Aoswei. Nama keluarga saya Wang." Aoswei bertanya, "Saya akan membawamu ke lapangan belakang." Ye Chen sedikit terkejut, tetapi tidak menyangkalnya, dan berkata sambil tersenyum, "Terima kasih, pelatih Wang." Pelatih Wang sebenarnya hanyalah pelatih pertarungan yang kurang berprestasi di Jinling. Tapi dia cukup beruntung bisa bertemu dengan pemain berbakat seperti Qin Aoswei, yang membuatnya selalu merasa bahwa dia hanya beruntung. Qin Aoswei tidak menyangka dia bisa melangkah sejauh ini di jalan ini. Ini pada dasarnya karena bantuan dan ajaran Ye Chen. Dan Qin Audio Aoswei milik bertemu Softer dengan Ye Channel. Chen, seorang pria bangsawan, yang secara tidak langsung memberi kesempatan kepada pelatih Wang untuk naik ke surga dan menjadi pelatih kejuaraan terkenal. Pelatih paling awal Qin Aoswei pernah mencoba menipu Ye Chen. Dalam pertarungan kunci Qin Aoswei, dia memberikan instruksi yang sepenuhnya bertentangan dengan fakta. Setelah pertandingan itu, Qin Aoswei memutuskan kontrak dengan pelatih tersebut, dan kemudian mulai berlatih seni bela diri sendirian. Berkat pil yang diberikan oleh Ye Chen, kebugaran fisiknya telah mengalami perubahan kualitatif. Kemudian Ye Chen mengajarkan keterampilan seni bela diri, yang membuat efektivitas tempurnya meningkat tajam. Pelatih diperlukan. Namun, ketika dia keluar untuk bermain atas nama mahasiswa Tiongkok, dia menghadapi berbagai peraturan dan ketentuan dari panitia penyelenggara acara. Jika dia tidak memiliki pelatih di permukaan, banyak hal yang akan sangat rumit dan merepotkan. Lebih cocok dia memiliki mata yang bagus, jadi dia menjalin kerja sama dengan pelatih Wang. Meskipun pelatih Wang dikenal sebagai pelatih Qin Aoswei, dia sebenarnya lebih seperti asisten turnamen Qin Aoswei. Dia tidak tidak memberikan bimbingan dan nasihat yang lebih baik kepada Qin Aoswei tentang taktik, sehingga mereka mengubah diri mereka menjadi pelatih yang berorientasi pada layanan sangat harmonis dengan Qin Aoswei. Kali ini Qin Aoswei memenangkan kejuaraan lain,
popularitas dan nilainya pasti akan meningkat. Di masa lalu, dia memberikan pelajaran privat paling banyak beberapa ratus yuan. Tetapi sejak menandatangani kontrak dengan Qin Aoswei, biaya Audio sekolah milik telah Software meningkat Channel. menjadi 3,010 yuan. Setelah kembali ke China kali ini, diperkirakan jumlahnya akan meningkat menjadi lebih dari 6.000. Karena alasan ini, dia memandang Ye Chen dengan ramah seperti dia memandang menantu laki-lakinya. Setelah pelatih Wang melihat Ye Chen di pintu ruang tunggu Qin Aoswei, dia mengetuk pelan, lalu membuka pintu dan berkata kepada Ye Chen, "Kalian anak muda pasti punya banyak hal untuk dikatakan, jadi saya tidak akan menyela. Lain kali pertandingan diperkirakan akan berlangsung setidaknya 40 menit. Saya akan menelepon Aoswei setelah pertandingan selesai." Ye Chen tidak banyak berpikir. Jadi dia mengangguk, mengucapkan terima kasih, lalu berjalan ke ruang tunggu Qin Aoswei. Pada saat ini, Aoswei telah mengganti celana pendek dan rompi kompetisinya dan mengenakan pakaian olahraga longgar. Melihat Ye Chen masuk, dia dengan senang hati melangkah maju untuk menyambutnya dan bertanya kepadanya dengan penuh semangat dan sedikit kekaguman, "Tuan Ye, apa yang kamu lakukan? Datang." Ye Chen tersenyum dan berkata, "Saya mendengar Anda bermain di sini, jadi saya datang untuk melihatnya. Ngomong-ngomong, selamat karena berhasil mempertahankan gelar Anda lagi." Qin Aoswei bertanya dengan heran, "Tuan Ye, apakah Anda melakukan perjalanan khusus ke Tokyo karena Anda mendengar bahwa Aoswei berkompetisi di sini?" Marvin berkata jujur, "Awalnya saya menemani istri saya ke Tokyo untuk menonton konser. Dan kebetulan saya mendengar Audio Anda milik ada di Software sini Channel. untuk final hari ini. Jadi saya datang untuk menonton kompetisi Anda terlebih dahulu." Qin Aoswei tersenyum dan mengangguk. Dia mungkin menyadari bahwa Ye Chen mungkin tidak datang ke Jepang secara khusus untuk menonton kompetisinya. Tapi dia sangat senang Ye Chen bisa datang. Mendengar bahwa Ye Chen ingin menonton konser tersebut, dia segera bertanya, "Tuan Ye, Anda tidak akan menemani istri Anda menonton konser Tawana Suite di Tokyo besok malam, bukan?" Ye Chen berkata, "Ya, ini dia." Aoswei berkata dengan penuh semangat, "Kebetulan sekali. Tuan Ye, saya juga membelikannya tiket konser. Kebetulan saya tidak terburu-buru setelah kompetisi dan harus segera kembali ke Tiongkok. Jadi saya berpikir untuk menonton konsernya sebelum kembali." Ye Chen mau tidak mau bertanya dengan heran, "Apakah kamu juga penggemarnya?" "Tentu saja," Qin Aoswei berseru, "bukan hanya penggemar, tetapi juga penggemar berat. Dalam 2 tahun terakhir, saya terbang ke Amerika Serikat untuk menonton konsernya. Sekarang di kalangan anak muda yang suka mendengarkannya musik, hanya sedikit yang tidak menyukainya." Mengatakan itu, Qin Aoswei bertanya, "Tuan Ye, apakah kamu tidak menyukainya?" Marvin berkata sambil tersenyum, "Saya tidak tahu banyak tentang musik pop, dan mendengarkan musik adalah hal yang tidak penting bagi saya.
Jadi saya tidak bisa mengatakan apakah saya suka atau tidak suka kebanyakan penyanyi. Aosue berkata dengan serius, Tuan Ye, Anda dapat meluangkan waktu untuk mendengarkan lagu-lagunya. Saya yakin Anda akan menyukainya setelah mendengarkannya, Audio dan milik dia juga Softer sangat Channel. inspiratif. Dia adalah gadis berbakat yang menjadi terkenal di usia muda. Hampir semua lagu yang dia nyanyikan adalah lirik dan musiknya sendiri, dan semuanya adalah lagu hit kelas dunia. Saat dia mengatakan itu, Qin Aosue tiba-tiba teringat pada Hailey Swain yang dia lawan hari ini, dan tidak bisa menahan diri untuk tidak bergumam pada dirinya sendiri. Tapi dia selalu secara terbuka mendukung minoritas seksual. Saya tidak merasakan apapun tentang itu sebelumnya. Tapi setelah pertandingan hari ini, aku merasa seperti ini. Masih ada sedikit aneh. Bersambung.